Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis saham harian untuk periode tanggal hari ini, tanggal 19 November 2021 sampai dengan Senin ya, tanggal 22 November 2021. Jadi ini bagian kedua ya untuk analisis saham harian. Seperti biasanya totalnya saya akan bahas 16 saham. Ini bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. TLKM, BBRI, Pegas, Arto, BBCA, BBYB, MDKA, dan Unilever ya. Jadi untuk bagian kedua ini saya bahas 8 saham yang lainnya: BMRI, BNBA, ASII, BBNI, HKMU, KBAG, Antam, dan Buka ya. Jadi saya mulai langsung dengan BMRI. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya, ini memang BMRI ini di area konsolidasi ya. Jadi kalau yang sudah punya bersabar dulu ya, pasang trailing stopnya di 7.100 dan 7.000. Kalau yang mau buy on weakness saya sudah sebutkan ya di 6850 ya. Misalnya kalau nggak mau beli sekarang, tanggung Pak Sunar. Ini kan testing resisten 7325 ya. Ya sekalian tunggu di support atau breakout ke atas ya. Jadi memang strateginya seperti itu. Kalau kita lihat atau saham yang ada sideways atau konsolidasi di jalur uptrend, kita kalau belum punya, kalau mau buy ada dua pilihan. Tunggu di area supportnya, kalau dia koreksi, dia berhasil rebound, barusan kita beli. Bukan berarti koreksi ke 6850 langsung beli, enggak ya. Kita tunggu kalau berhasil rebound atau mantul ya seperti ini ya. Jadi belinya bertahap, pasang aja automatic order buy ya. Atau sekalian breakout. Kalau dia breakout naik ke atas 7325, silakan buy, naik ke atas 7450 tambah lagi, naik ke atas 7500 tambah lagi, dan seterusnya ya. Target price-nya masih bisa ke 8000. Jadi jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Kalau kita di saham itu ya, jangan takut ketinggian. Saya contohkan sebelumnya ya, tahun 2017 di sini ya. Dia kalau posisi yang di sini ini kan sudah naik tinggi ya. Setahun dia sepanjang tahun naik tinggi ya. Ternyata dia masih bisa naik lagi dalam sampai dengan ini, kalau kita perhatikan sampai dengan Februari ya. Seperti itu ya. Jadi kita jangan takut ketinggian, kalau dia koreksi itu kesempatan kita untuk buy ya, seperti itu ya. Istilahnya buy on weakness ya. Ini garisnya sudah saya berikan, kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BNPA. Jadi BNPA ini memang risikonya tinggi ya. Kalau sudah kena trailing stop 3320 atau stop lossnya 3320 sudah saya sebutkan ya. Nah, di sini kalau kita lihat memang di sini ada area swing high-nya di 2950 ya. Kalau yang sudah punya, kalau misalnya belum jual ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 3320 dan 2950. Itu yang sudah punya. Kalau mau buy ya tunggu aja breakout ke atas 4000 ya. Tapi terus terang aja, bagi yang berani buy high sell higher ya, yang ambil resiko tinggi ya. Kalau nggak berani ambil resiko tinggi ya tunggu aja buy weakness. Saya kasih area 2170 ya. Sebelumnya saya kasih area 1880, tapi kan nggak dikasih karena dia strong uptrend ya. Kalau nggak dikasih ya, kalau dia breakout ya beli ya, seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi kalau dia rebound ke atas 2170 kita barusan buy ya. Belinya setiap lipatan Rp50 aja atau Rp100 ya, per tahap aja. Atau kalau sekarang kondisinya, kalau misalnya mau buy sekarang ya boleh saja sih, tapi sedikit aja ya, jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di 3320 dan 2950. Kalau dia naik lagi setiap lipatan 100, silakan ditambah lagi ya, atau average up ya. Target-targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 4000 ya, sampai dengan 1-2 minggu depan. Jadi kalau lihat dari sebelumnya ini ya, dia koreksi, kemudian beberapa hari dia berhasil breakout lagi ya. Jadi strateginya mau beli sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak, atau sekalian breakout ke atas 4000 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4000, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 4400 ya, kurang lebih ya. Masih bisa 10% lagi kalau dia berhasil breakout ke atas 4000. Tentu saja perlu diingat ini resikonya tinggi ya, karena sudah naik tinggi, jadi jangan terlalu agresif ya. Kalau sudah punya, pasang aja dari stop atau stop loss. Kurang lebih cukup. Oke, ASII. ASI ini memang masih berusaha untuk breakout ke atas 6250 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 6250, mau buy high sell higher silakan ya. Target berikutnya di 6450 dan 6600 ya. Kalau nggak berani tunggu aja koreksi di area sekitar 5800 atau 5600 ya. Jadi kurang lebih masih sama ya. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. Jadi istilahnya di sini dia konsolidasi atau sideways ya, setelah dia naik tinggi ya sebelumnya ya. Ya mudah-mudahan masih bisa berhasil ya. Saya percaya sih tahun depan ASI ya, kalau dia kinerjanya pulih ya, dia tidak menutup kemungkinan dia bisa naik ke atas 7000 ya, atau bahkan sampai 8000 ya, kembali ke masa kejayaannya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, berikutnya BBNI. Ini juga sudah pernah saya bahas ya, karena dia masih cukup bagus makanya saya bahas lagi ya, jadi jangan bosan-bosan.
selama di atas 6750 dia masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang silakan, stop lossnya memang agak jauh ya, 6750 dan 6575. Kalau dia naik lagi ke atas 7075 tambah lagi, naik ke atas 7175 tambah lagi ya. Jadi garis-garis merah yang saya berikan di sini itu untuk average up ya. Kalau antara 7175 dan 7400 kalau mau tambah lagi ya, setiap lipatan Rp50 aja atau Rp100 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi pasang aja automatic order buy. Kalau dia breakout ke atas 7575 mau tambah lagi silahkan ya. Boleh ya. Target berikutnya dia akan berusaha untuk mencapai target 7950. Kalau dia naik lagi masih memungkinkan ke 8975. Jadi target kenaikannya masih cukup bagus ya. Kita jangan takut ketinggian enggak ya. Kalau takut ya belinya bertahap. Yang pertama ya, atau kedua tunggu di area buy weakness 750 ya. Kalau ketiga kalau masih takut ya beli saham yang lainnya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di saham itu mudah ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja. Berikutnya untuk HKMU ya. Memang ini saya bahas bukan berarti buy ya gitu ya. Ya ini memang sudah naik tinggi ya, hati-hati aja sudah punya. Hati-hati bukan berarti oh pasti jual tuh pasti turun enggak ya. Ini masih ada targetnya kurang lebih di area sekitar 90 ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, right issue atau penerbitan warrant, obligasi dan lain-lain atau warrant jatuh tempo ya silakan cek sendiri ya. Saya nggak lihat beritanya. Jadi kalau kita lihat di sini kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 77 dan di area ini ya 73 itu bagi yang sudah punya. Kalau yang mau buy high sell higher kalau berani resiko silakan tapi tunggu kalau sekalian dia naik ke atas 83 buy ya. Target price berikutnya di 90 itu yang berani buy high sell higher atau kalau mau tambah lagi. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya 77 dan 73. Kalau turun di bawahnya 73 ya. Kalau turun di bawahnya 73 lebih baik jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia akan testing lagi area supportnya di sekitar sini ya 61 ya. Kalau yang mau buy on weakness ya tunggu aja kalau dia koreksi di bawah 61 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 61 ya kita buy ya atau buyback ya kalau yang sudah jual di atas ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi saya sebutkan ya, ini resikonya tinggi, volumenya sering hilang ya. Kalau kita lihat di sini ini naik tinggi ekor panjang ke atas ya, volumenya biasanya tiba-tiba hilang ya. Terus kemudian cenderung sideways turun ke bawah. Jadi jangan terlalu agresif, belinya sedikit aja. Kalau nggak berani buy high sell higher ya pilih saham yang lainnya ya. Jangan memaksakan diri sendiri. Apalagi ini penjualan asing juga turun ya. Ini kebanyakan domestik yang beli ya. Sentimen ya dia akan naik tinggi ya. Saya nggak tahu ini sentimen apa. Coba sebentar saya lihatkan ya. Mungkin ada berita KMU ya. Oh dia mau aksi korporasi ya, right issue ya. Makanya dia akan naik ya. Tapi rasionya belum tahu ya seperti itu ya. Jadi itu berita yang terakhir ya. Jadi kalau nggak berani ini proses right issue ya lebih baik pilih saham yang lainnya ya. Saya hanya bahas kalau yang sudah punya ya jangan lupa pasang trailing stop stop loss. Kalau belum punya ya tunggu aja di bawah atau pilih saham yang lainnya kalau takut ya. Berikutnya KBAG. Memang KBAG ini fluktuasinya tinggi. Nah di sini KBAG sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ini saya sudah kotakin ya. Yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy naik ke atas 71 boleh buy ya silakan ya. Ini dia berhasil breakout naik ke atas 76 tambah lagi, naik ke atas 79 tambah lagi. Nah, di sini yang sudah punya hati-hati kalau dia turun banyak 79 dan 76 lebih baik jual dulu semuanya ya kalau turun banyak 76 ya. Kalau yang mau tambah lagi atau yang berani buy hasil higher ya naik ke atas 84 silakan buy atau tambah lagi. Target berikutnya di 90 dan 100 ya. Itu untuk KBAG. Yang mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk Antam. Antam ini memang saya sudah pernah bahas ya. Boleh dikatakan ini king of sideways ya. Sideways-nya dia lama ya. Antara 2300 sampai dengan 2600 ya. Jadi sabar aja menunggu. Dan mudah-mudahan dia berhasil naik lagi paling tidak di 2540 ya dikasih ya. Itu untuk Antam. Mau buy sekarang silakan pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 2350 dan 2300 ya. Itu saran saya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya buka. Buka ini memang sering saya sebut di analisa Samarian ya. Sepertinya ya ini harganya ya sejauh ini dia cukup bertahan di area sekitar 655 ya. Tapi sebenarnya saya sudah pernah bahas ya. Saham ini masih cenderung strong downtrend ya. Karena semua saham IPO yang masih di bawah 6 bulan ya dari harga IPO dari waktu IPO-nya kalau dia harganya turun di bawah harga IPO-nya kan 850 untuk Bukalapak ya. Itu selama dia berada di bawah harga IPO-nya 850.
kedepannya dia masih resiko turun lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy tunggu aja kalau dia naik ke atas 775 itu paling cepat ya. Ataupun kalau mau Anda copet lebih awal ya naik ke atas 735 silakan buy ya. Naik ke atas 775 tambah lagi. Berikutnya kalau dia breakout ke atas 850 silakan tambah lagi ya. Kalau dia sudah di atas 850 kemungkinan besar ya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 970. Itu untuk Bukalapak ya. Memang sebelumnya laporan keuangannya dia masih rugi ya, walaupun ruginya kalau salah membaik ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, sentimen positifnya adalah dana kasnya dia lumayan besar ya. Yang mudah-mudahan aja kalau digunakan dengan baik untuk perkembangan kedepannya ya bisa lebih maju ya. Tapi terus terang aja saingan online itu agak susah ya sekarang ya. Apalagi sebentar lagi Goto itu mau IPO ya. Sekarang juga Gojek dan Tokopedia itu kan lagi agresif juga ya. Kasih cashback ya. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir aja promo untuk Gojek dengan Tokopedia ya, pembayaran pakai GoPay ya, itu dia kasih diskon 100% sampai dengan 50.000 ya di Tokopedia ya. Jadi saingannya lumayan ketat sih ya. Jadi Bukalapak ini harus punya strategi khusus gimana supaya dia berhasil ke depannya ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk bagian kedua untuk analisis saham hari ini 19 November sampai dengan tanggal 22 November hari Senin. Nanti untuk weekend saya akan coba untuk post analisis saham mingguan untuk minggu depannya. Jadi jangan lupa untuk cek channelnya yang sudah join, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau belum join ya silakan subscribe ya. Bantu like dan kasih komentar. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu salam sehat selalu. Itu yang paling penting ya, damai dan sejahtera. Amin. Terima kasih banyak.